Jadi intinya begini, seorang profesional itu tidak akan pernah mengusik antar personal. Tapi jika seorang profesional bersikap seolah-olah gaya binal, saya anggap itu bukan seorang profesional. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, ciri-ciri ini istilahnya bukan saya sok tahu diri ataupun ahli prediksi ya. Tapi begini kan, tuh rekan-rekan sesama pemula itu yang mulai dari tahun kemarin hingga tahun ini, kalau bisa itu lebih bijak lah dalam berkonten kawan-kawan. Jangan hanya sebatas menuruti nafsu ya, karena di dunia konten itu persaingannya kan berat. Cari view makin susah, apalagi mengejar jam tayang ya. Jadi istilahnya kalau kita hanya berpatokan atau mempunyai mindset 4000 jam tayang dan 1000 subscribe, bisa jadi itu masa depanmu setelah monet itu suram. Ini saya bicara begini berdasarkan pengamatan ya, dari tahun lalu, hingga detik ini. Makin menjadi makin parah. Jadi kebanyakan orang kalau sudah berpikir untuk terjun ke dunia YouTube hanya berfokus di awalnya itu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Mereka itu kebanyakan tidak akan mementingkan dengan konten-kontennya, dalam arti hanya fokus ke sub for sub dan trik-trik sesat lainnya. Kebanyakan seperti itu kan, tapi tidak memikirkan bagaimana channelnya itu bisa bermanfaat bagi calon-calon penonton organiknya nanti. Karena pada dasarnya sistem sub for sub itu akan dominan di awal-awal pertemuannya saja. Hampir mungkin kalau dipersentasekan 70-80%. Kalau yang 20% ini yang biasanya mereka yang menjunjung tinggi sportivitas ya. Jadi istilahnya tidak harus dikunjungi duluan baru mau mengunjungi. Jadi istilahnya sifat egonya itu dikesampingkan demi sebuah kebersamaan. Yang jelas kalau sub for sub dilakukan tanpa ada dasar cinta antar sesamanya, kita brus, itu aja intinya ya. Dan istilahnya problema dalam YouTube ini dialami bukan sebatas kita YouTuber pemula. Bahkan mereka yang sudah posisinya subscribe-nya itu istilahnya sudah tak terpakai ya, mereka juga pusing kok bagaimana cara meningkatkan viewernya pada channelnya. Buktinya apa? Mentor sana gibain mentor itu, dan mentor sebaliknya gibain mentor itu. Jadi istilahnya mereka beradu argumen tentang trik-triknya ya. Padahal triknya itu udah jelas, tapi gibahnya itu kayak seolah-olah mereka yang berkelas gitu. Contoh kalau mentor sesat, adakah alumninya kah? Begitu bahasanya kan? Istilahnya anak didiknya yang sukses mencapai sekian targetnya. Paling ending-endingnya kan cara-cara sesat kan. Tapi kalau mentor yang benar-benar mentor, mereka akan mengajarkan bagaimana berkonten yang baik. Contoh mentor yang baik itu seperti apa? Ya mereka yang mau mengajarkan trik-trik secara nalar ya, akal sehat ya. Lagian dari alumninya tersebut pasti bisa mendapatkan yang istilahnya silver play button kan. Button kah bottom? Ya kurang lebih itulah tanda penghargaan dari YouTube ya. Pasti ada kan dari situ. Tapi kalau anak didik dari mentor sesat, ada yang sudah mendapatkan itu baru berkuar-kuar, cocoknya itu kesana kemari, seolah-olah itu kayak triknya paling wah di antara lainnya. Jadi gini loh kawan, jadi kita itu kalau entah itu sebagai kreator ataupun penonton,
pasti kan mereka bisa menilai konten yang baik itu bagaimana, konten yang bermanfaat itu bagaimana. Kalau konten isinya gibah, kok disembah-sembah itu loh. Sebenarnya yang sehat itu kamu atau saya. Kamu atau dia. Yang gila ya. Yang waras ini ya. Aduh sepi bos. Sepi bos. Iklan. Belum pelaris sudah dapat beginian. Ya bukan kita pelit ya. Tapi memang kebanyakan kalau tangan di bawah itu ya, sering tangan di bawah itu bagaimana ya? Bukan kita pelit. Memang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, tapi posisinya ini lagi tidak stabil kawan. Oke, kita lanjut ya. Jadi intinya begini, seorang profesional itu tidak akan pernah mengusik antar personal. Tapi jika seorang profesional bersikap seolah-olah gaya binal, saya anggap itu bukan seorang profesional, tapi pemanjat pansos. Supaya apa? Ya tidak lain, demi kepentingan kontennya. Lagian kalau ditelusuri atau kita pelajari, seorang istilahnya yang suka mengajarkan cara cepat untuk mencapai 4.000 jam tayang, cara cepat untuk mencapai 1.000 subscribe. Itu kalau dekat orangnya mau tak tapu sandal cangkemnya itu. Lagian biasanya kalau trik-trik seperti itu kawan, sudah bosan saya itu istilahnya mau mengajak kawan-kawan untuk mengajak berpikir waras ya. Karena faktanya orang sekarang itu istilahnya lebih dominan ke cara-cara sasetan dibanding yang aman gitu. Tapi ya terserah lah, itu sekarang mau berkonten gaya apapun, mau mencari subscribe atau cara mengejar jam tayang model bagaimanapun, itu sekarang pun. Nanti kalau endingnya channelmu yang menghilang tanpa jejak, disitulah nanti ya sampean itu akan bisa berpikir secara nalar ya. Biasanya orang itu kalau sudah gagal, otaknya itu lebih terbuka dibanding yang istilahnya di awal-awalnya itu yang berambisi dengan segala bentuk getabusnya ya. Karena faktanya begini kawan, biasanya kalau mentor-mentor sesat ini kebanyakan mereka yang mempunyai perangkat banyak. Dan cara sesat ini, bukan saya bilang cara sesat ya, cara yang mungkin kurang sehat menurut saya. Pasti kebanyakan apa? Pencetusnya siapa? Saya tidak mau menyebut ya. Pasti mereka yang bergelut di dunia perangkat ataupun seluler. Entah itu tukang servis HP, entah itu yang memang pengangguran, mempunyai perangkat banyak. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi istilahnya cara-caranya itu ya settingan semua. Gitu loh. Terus kalau sampean sebagai seorang kreator mempunyai satu perangkat, sampean mau mengandalkan cara itu, mau membeli banyak HP untuk menonton video kalian sendiri, mau sampai kapan? Pertanyaan itu sampai kapan? Tapi kalau sampean berkonten, ya memang namanya sebuah hasil ataupun tujuan itu kan pasti ada liku-liku dan prosesnya kawan. Kalaupun memang kontenmu itu bermanfaat bagi calon penontonmu, calon target audienmu, itu pasti dengan sendirinya itu nanti akan berkembang ya. Tapi ya memang sekarang itu persaingan memang tidak bisa dipungkiri ya. Mau sasetan, mau aman, dicampur adukan saja ya. Yang jelas di sini saya bukan mau gibah-gibahan mau apa ya, tapi ini saya mau sharing-sharing sebatas sebelum kita terjun beneran ke dunia YouTube itu seperti apa ya. Karena pengorbanan, kalau banyak yang bilang modal HP doang bisa menghasilkan uang. Itu yang bicara begitu tuh suruh datang ke sini ya, mau ditabokin cocotnya itu. Memangnya modal HP doang, nggak pakai kuota itu udah dibeli. Nah HP itu memangnya udah dibeli. 4.000 jam tayang itu kalau kita pikir, kalau mau kita nontonin sendiri, minimal satu hari mau dapat berapa kalau cuma pakai satu HP.
Sedangkan satu hari itu cuma 24 jam. Nah, terus mereka ada yang dengan di cloning segala macam. Nah, cloning sendiri ini kan membutuhkan perangkat lainnya. Kalau cuma pakai satu HP itu nggak bisa. Kalaupun bisa ada multi tab yang namanya ya. Tapi nanti suatu saat akan saya bongkar kalau memang channel ini sudah mumpuni. Dan cara-cara tersebut itu sudah saya praktekkan kok. Mungkin bisa dibilang 70% gagal, 30% masuk. Tapi suatu saat kalau memang channel ini berkembang ataupun bisa lolos dalam peninjauan di awal-awal langkah sebagai seorang kreator, nanti di situ saya akan bongkar. Tenang saja, mau cara sehat, cara aman, siap menjabarkan tanpa ada sensor-sensoran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waras kawan.